Halo, welcome back to OVJ Project bareng gue Yoga. Kali ini gue mau ngebahas action figure atau mungkin lebih tepatnya mini figure karena ukurannya yang cukup kecil. Dari bukan anime, bukan manga, dan bukan juga western series, tapi dari game yang cukup populer dan gue udah mainin 1 tahun terakhir non-stop, bukan non-stop 24 jam ya, tapi kayak hampir tiap hari gue mainin, gue sempetin main lah. Dan gamenya ini mungkin kalian juga ikut main, yaitu Genshin Impact, pasti banyak yang tahu ya. Dan beberapa waktu yang lalu mereka ngeluarin Genshin Impact Capsule Figures yang bentuknya kayak gini. Ini masih di dalam kapsulnya. Dan satu set volume pertama waktu itu mereka ngeluarin 6 Genshin Impact Capsule. Dan gue udah secure 6-6-nya karena gue ambil satu set. Nah, seperti apa dalamnya dari si kapsul ini? Kita akan unboxing dan review bareng-bareng. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik like dan subscribe kalau kalian suka sama video ini dan nggak mau ketinggalan video-video OVJ Project berikutnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita unboxing dan review bareng-bareng. Let's get it! Yo, what is up people? Ini dia Genshin Impact Capsule Collection volume pertama dari Bushiroad Creative. Jadi si Bushiroad Creative ini cukup terkenal ya dalam memproduksi collectible items termasuk trading card dari banyak game populer. Dan Agustus 2021 kemarin akhirnya mereka merilis volume pertama dari minifigure Genshin Impact ini. Siapa nih yang main game Genshin Impact? Kayaknya ini salah satu game yang cukup populer setahun terakhir ya. At least gue sendiri udah main dari sekitar akhir tahun lalu mulai pas banner pertamanya Klee. Dan masih main sampai sekarang. Oke, ini dia kita buka untuk yang pertama. Jadi ini satu set, gue dapat 6 pieces. Di dalam kapsulnya yang berwarna biru ini ada semacam kertas yang menunjukkan detail informasi dari si figure dalam bahasa Jepang. Gue nggak bisa baca. Dan 6 karakter yang ada di volume pertama dari Capsule Collection-nya Genshin Impact ini. Oke, ini dia. Udah ketahuan nih. Si Venti. Siapa sih julukannya? Drunken Bard ya. Dia ini salah satu Archon, salah satu tokoh penting dalam ceritanya Genshin Impact. Oke, ini dia. Ukurannya sekitar 3,5 sampai 4 cm ya. Dengan bahan ABS PVC. Oke, ini lucu banget sih bentuknya. Chibi begitu ya. Ini bagian belakangnya ada lubang yang untuk kita pasang ke stand base-nya nanti. Ini ukuran kecil begini lumayan oke lah. Dengan detail kostum yang ya kalau ukuran kayak gini nggak ekspektasi yang detail banget ya. Cuma ini overview kelihatan ini kostumnya Venti cukup akurat lah dalam artian untuk ukuran segini. Oke, ini kita dapat stand base-nya. Dan ini juga menurut gua point plus karena untuk ukuran capsule figure lumayan lah dapat figure standy base kayak gini. Dan ini ada tulisan MiHoYo ya. Ini kecil banget sih. MiHoYo Inc. ya, bener nggak? Ya, kayaknya sih begitu. Oke, kita coba pasang. Jadi kelihatan kayak gini. Kalau dipajang jadi rapi deh. Oke, nih yang kedua. Ada siapa? Oh, udah kelihatan sih ini. Kelihatannya ada di rambutnya, warnanya apa. Dan ini kertasnya sama aja kan. Ini masukin doang sih. Iya kok sama aja. Ini yang kedua adalah Diluc. Ini salah satu karakter yang banyak fansnya, terutama pas di awal-awal Genshin Impact mulai ya, saat karakternya belum sebanyak sekarang. Itu Diluc adalah salah satu karakter yang terkuat kalau bisa dibilang dan banyak banget yang ngincer ngedapetin dia. Karena emang OP cuy, artinya kalau lo pakai Diluc di battle itu damage-nya cukup sakit lah. Ini detailnya, ini rambutnya juga lucu ya, nambah kesan imut-imutnya gitu loh, kayak yang suka karakter chibi gitu kan, kesannya cute gitu. Meskipun ini ekspresinya Diluc ya Diluc banget gitu, yang apa datar gitu ya. Kayak nggak pernah ngeliat Diluc senyum ya. Oke, ini detail kostumnya.
By the way, awalnya gue kira Genshin Impact tuh kayak game RPG, meskipun ya lumayan mengadopsi style RPG lah, tapi kayaknya Genshin Impact lebih pas kalau disebut sebagai game gacha kan ya. Dan ini game gacha pertama gue dan ternyata bikin candu. Berbahaya saudara-saudara, tapi it's been fun. Oke, ini dia di look yang udah terpasang. Oh, jatuh. Ini masangnya sebaiknya tiangnya tadi dipasang dulu ke base-nya ya, jangan tiangnya dipasang ke kepalanya dulu. Waktu masang ke base-nya jadi susah. Oke, ini dia udah bener. Nice. Warnanya juga bagus. Yang ketiga, kita buka dan dapat siapa nih kira-kira? Oke, udah kelihatan nih kayaknya ada penampakannya. Ya, Paimon. Si Fairy ya, gue sih sebenarnya nggak pernah sadar betul Paimon ini tuh termasuk race atau bangsa apa ceritanya ya. Kayaknya belum terlalu dibahas ya. By the way, ini karena bukan scale figure juga, of course. Jadi ukurannya si Paimon yang kalau di gamenya ini kan sebenarnya kecil ya. Dia melayang-layang di sebelahnya tokoh utama kita. Ini kalau di yang Capsule Collection ini ukurannya ya sama juga dengan yang tokoh lain. Jadi dia besarnya juga 3,5 cm. Ini detailnya, kalau diperhatiin di game sebenarnya sayapnya Paimon ini kan banyak detail gambarnya ya. Banyak apa sih kayak artnya gitulah, art desainnya. Tapi kalau di sini ya plain biru gitu aja. Ya, kayak gitu. Dan menurut gue itu cukup lah. Kayaknya terlalu susah juga kalau mau ngegambar desain akurat yang 100% akurat gitu. Dan gue gak akan terlalu rewel lah sama detail-detail yang kayak gitu untuk minifigure ukuran segini. Intinya kalau dilihat sepintas aja, udah kelihatan, oh itu kostumnya Paimon, itu kostumnya Venti, Diluc, dan sebagainya. Itu udah cukup bagus lah di sini. Oke, ini dia si Paimon. Kayaknya yang jadi fokus utama dari Capsule Collection ini lebih ke bagian kepalanya ya, karena ekspresi dari masing-masing karakter menurut gue cukup tercapture sejauh ini. Kayak tadi si Venti itu cukup ceria, Diluc kayak bodo amat. Si Venti lagi, si Paimon barusan itu lebih ke kayak ya apa, heboh gitu. Oke, ini dia yang keempat. Ada siapa? Ini kelihatan nih kalau dari pitanya. Ember. Salah satu tokoh yang kita pasti dapet ya. Jadi kayak starting karakter gitulah. Elemen api, dan gue sering denger sih orang bilang Ember itu karakter Genshin Impact yang cukup lemah gitu. Fair enough, memang dia kalau dibandingkan dengan karakter lain dari segi apa ya, performance di field lah gitu, kalau dipakai buat battle itu bisa dibilang nggak terlalu OP. Tapi personality-nya dia one of the best karena dia sangat helpful. By the way, ini yang Ember bagian kepalanya kelihatan banget ya sambungannya, kayak tidak terlalu rapi dibandingkan yang 3 karakter yang sebelumnya gue buka tadi. Nih kayak kelihatan lemnya. Tapi by the way, balik lagi ke gamenya, si Ember ini banyak juga Genshin Impact player yang kayak mau ngebuktiin meskipun Ember dibilang lemah, tapi dia beberapa player jadiin Ember main karakter gitu dan dibuat super powerful dengan pokoknya skill-skill yang ditinggiin lah gitu. Mau ngebuktiin aja, ini Ember nggak selemah itu kok gitu. Ini dia Ember. Dan dia sangat helpful sih bagi gua waktu di awal-awal game belum punya karakter banyak puzzle-puzzle yang harus dipecahkan dengan karakter yang pakai panah, itu hanya Ember yang menjadi penyelamat gua. Oke, berikutnya sisa 2 ya ini ya. Oke, kita dapet Traveler yang cewek, Lumin. Jadi untuk background story ya, yang nggak main Genshin Impact, pokoknya kita karakter utamanya itu disebut Traveler, dan kita disuruh milih tuh di awal mau pilih Traveler yang cowok atau yang cewek, karena di ceritanya mereka akan kepisah.
karena sesuatu gitu. Gua nggak akan spoiler lebih banyak, tapi intinya kita akan milih. Kalau kalian milih yang cewek, dapatnya yang Lumin ini. Jadi nggak bisa mainin yang karakter yang cowoknya, yang Traveler yang cowok. Oke, ini detail kostumnya Lumin. Ini bisa digerakin ya, maksudnya lebih lentur tuh bagian belakangnya. Dan detail kostumnya karena warnanya putih nih agak silau di kamera, mohon maaf. Tapi ya bisa dilihat dibandingkan yang lain tadi yang udah gua buka, ini kayaknya yang kostumnya Lumin lebih rough gitu. Kayak lebih kasar gitu loh sculptingnya. Tapi balik lagi untuk ukuran figur gacha dan ukuran mini atau chibi begini ya acceptable lah. Oke, ini dia Lumin dengan stand base-nya. Ekspresinya bengong gitu ya, kayak terkejut. Kalau dipegang sih ini kayaknya painting, rata gitu aja. Yang terakhir, The Traveler Boy Aether. Jadi gua sendiri sih milihnya yang karakter cowok ya di game Genshin Impact yang gua mainin. Jadi gua cukup familiar dengan si Aether ini, dan ini ekspresinya lebih ke senyum ya. Kalau Lumin tadi bengong, yang ini senyum. Terus bagian belakangnya nggak selentur yang punya Lumin tadi, ini lebih kaku. Yang lentur malah ini rambutnya. Rambut panjangnya yang dikepang. Anyway, satu set ini gue dapet di harga Rp480.000. Jadi kalau dibagi rata-rata per piece-nya sekitar Rp80.000. Tapi kalau gue lihat beberapa seller tuh ngebedain harga satuan untuk karakter yang berbeda. Kayak Diluc sama Fenty itu ada yang jual dengan harga sampai 120 ribuan. Kayaknya karena fansnya mereka lebih banyak juga ya. Dan di Jepang itu setahu gue ini juga dijual di mesin gacha dengan harga 300 atau 400 yen untuk sekali gacha. Dan kalau dikonversi ke rupiah itu sekitar 40 atau 50 ribu rupiah ya berarti. Tapi ini concernnya ya, jadi Genshin Impact Capsule Collection yang di Indo sejauh ini setahu gue adalah barang PO atau pre-order. Artinya apa? Kalau kalian kelewatan PO-nya, nyari yang ready stock itu susah. Ini aja gue dapet satu set udah last stock, ibaratnya dapet sisa lebihan PO dari seller yang gue beli, yaitu Minerva Games dari Surabaya. Gue kemarin nyari-nyari di marketplace lokal, udah susah nemu yang masih available satu set lengkap kayak gini. Dan masih ada yang jual satuan pun, karakternya udah nggak lengkap gitu. Nah, kalau ada yang lagi nyari action figure Genshin Impact yang license atau official dengan harga yang nggak sundul langit ya, bisa consider ngoleksi si capsule collection dari Bushiroad Creative ini menurut gue. Karena setahu gue, action figure officialnya Genshin Impact selain yang capsule collection, udah ada sih yang modelnya statue atau scale figure 1/7, kayak untuk beberapa karakter seperti Mona, Ningguang, sama Klee. Tapi harganya udah nembus angka 2 jutaan lebih. Sedangkan untuk yang capsule collection ini bisa dibilang lebih affordable lah. Dan kita dapat kesempatan untuk ngoleksi lebih banyak karakter menurut gue. Feel-nya tuh mirip lah kayak kita main gamenya yang berusaha ngoleksi karakter juga. Dan untuk volume pertama ini kita dapat mostly karakter dari Mondstadt ya. Meski nggak lengkap karena masih ada tokoh lain kan, tokoh Mondstadt yang lain. Kayak Keia, Bennett, Fischl, dan sebagainya. Nah, baru-baru ini udah ada announcement bahwa volume kedua dari Genshin Impact Capsule Collection bakal launching dengan karakter-karakter dari Liyue. Pre-ordernya pun udah dibuka, jadi saran gua kalau nggak mau kelewatan mending ikut PO-nya aja. Cari di marketplace udah banyak yang buka. Selain itu, gue juga denger kalau Good Smile Company udah rencana ngerilis Nendoroid untuk 3 karakter Genshin Impact yaitu Aether, Lumin, sama Fenty. Jadi siap-siap nabung. So, apakah Genshin Impact Capsule Collection volume pertama dari Bushiroad Creative ini bikin gue happy? Do they bring joy? Yes, they do. Minifigure dalam wujud chibi ini lucu banget. Look-nya ya, lucu banget. Berhubung gue suka banget sama gamenya, jadi gue sedikit bias ya. Gue happy-happy aja ngeliatnya. Apalagi kayak yang gue tadi bilang,
ada kepuasan ngoleksinya lah, ngoleksi atau ngedapetin karakter-karakter yang nambah terus nantinya, karena udah ada volume 1 nih, dan nanti akan ada volume 2. Jadi mirip-mirip sama main gamenya lah. Dan sebenarnya gue lebih prefer yang ukurannya lebih besar, prefer figure yang ukurannya lebih besar. Tapi namanya juga ukuran kapsul, jadi kita dapetnya ini ya udah standar ukuran 3-4 cm. Berhubung nanti nambah terus, kayaknya ukuran kecil begini keuntungannya adalah lebih hemat tempat nantinya. So, overall skornya gue kasih angka 8 lah dari total 10. Oke, I think that's enough from me. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa klik like, comment, share, dan pastinya subscribe supaya nggak ketinggalan video OVJ Project berikutnya. Thank you for watching. See you in the next video. Stay happy and healthy everyone. Ciao!